Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharani, NIM B1021231231050. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar dan neraca saldo untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini memakai dua metode, yaitu metode periodik dan perpetual. Jadi di sini kita akan membahas pada metode perpetual pada jurnal umum. Nomor 1, pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Ini masuk ke dalam beban sewa dan kas di BNI. Beban sewa masuk ke debit sebesar 2.400 karena perusahaan itu membayar sewa toko sehingga beban itu bertambah. Terus kas di BNI itu masuk ke kredit sebesar 2.400 karena kas itu berkurang untuk membayar sewa toko. Nomor 2, pada 3 Desember membeli 50 mesin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 flag on board FOB shipping point sebesar 21.600. Itu masuk ke dalam pembelian dan utang dagang. Pembelian itu masuk ke debit sebesar 2.600 karena di sini kan dia membeli 50 mesin kain batik, berarti itu pembelian itu bertambah, maka masuknya ke debit. Sedangkan utang dagang itu masuk ke kredit sebesar 21.600 karena di sini tuh utang dagang itu bertambah karena dia ini masih melakukan pembayaran secara kredit, pembelian secara kredit, makanya utang dagang itu bertambah jadi masuk ke kredit 21.600. Nomor 3, pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Itu masuk ke persediaan barang dagang dan kas. Persediaan barang dagang itu masuk ke debit sebesar 500. Karena itu untuk membayar ongkos kirim pembelian pada tanggal 3 Desember dengan syarat FOB shipping point, itu pembeli menanggung ongkos kirim. Terus tuh kasnya itu masuk ke kredit sebesar 500 karena kas itu berkurang untuk membayar ongkos kirim pembelian. Nomor 4, pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Itu masuk ke dalam piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang masuk ke debit sebesar 8.500 karena penjualan itu secara kredit, jadi piutangnya masuk ke dalam debit. Terus penjualannya tuh masuk ke dalam kredit sebesar 8.500 karena penjualan itu bertambah jadi masuknya ke kredit. Terus di sini juga ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu bertambah dan dicatat di sebelah debit. Terus persediaan barang dagangnya tuh masuk ke kredit karena penjualan itu mengurangi persediaan barangnya, jadi masuknya dalam kredit. Terus nomor 5, pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas perjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Itu masuk ke dalam kas di BNI dan piutang dagang. Kas di BNI itu masuk ke debit sebesar 8.900 karena menerima pelunasan utang, makanya dia masuk ke debit, jadi kasnya itu bertambah. Terus piutang dagang itu masuk ke kredit sebesar 8.900 karena Bapak Adi itu sudah melunaskan piutang dagangnya sehingga itu piutang dagang itu berkurang, maka masuknya dalam kredit. Selanjutnya nomor 6, terus kita lanjut ke yang nomor 6. Pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban pokok penjualan 16.000. Itu masuk ke dalam kas di BNI dan penjualan. Kas itu masuk ke dalam debit sebesar 27.200.
itu penjualan itu masuk ke dalam kredit sebesar 27.200. Di sini nih kasnya itu bertambah, maka masuk ke dalam debit. Terus penjualan itu karena penjualan itu kan beban pokok penjualan, maka masuk ke dalam kredit. Terus itu harga pokok penjualan. Terus di sini juga ada harga pokok penjualan sebesar 16.000. Karena di sini nih harga pokok penjualan itu bertambah, maka masuk ke dalam debit. Sedangkan persediaan barang dagang itu masuk ke kredit karena penjualan itu mengurangi persediaan barang dagang. Terus kita lanjut ke nomor 7. Pada tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Itu masuk ke dalam utang dagang, persediaan barang dagang, dan kas di BNI. Di sini nih utang dagang masuk ke dalam debit sebesar 21.600 karena tuh utang dagang itu berkurang. Terus tuh persediaan barang dagang itu masuk ke dalam kredit sebesar 432. Karena itu WT Wasir Batu membayar di tanggal 12 Desember, yang dimana syarat diskon 2/10 itu masih bisa didapatkan, maka diskonnya sebesar 2%. Jadi dapatnya itu sebesar 432. Terus cash di BNI itu masuk ke dalam kredit sebesar 21.168 karena kasnya ini berkurang. Kasnya ini sudah dikurangi oleh diskon. Nomor 8. Pada tanggal 14 Desember, Galeri Hatmeni meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Termasuk ke dalam retur dan potongan penjualan dan piutang dagang. Retur dan potongan penjualan itu masuk ke dalam debit sebesar 1.500. Karena di sini nih retur dan potongan penjualan itu bertambah, masuknya ke dalam debit. Karena tuh Galeri Hatmeni itu meretur beberapa barang, jadi retur dan potongan penjualan itu bertambah. Terus piutang dagang itu masuk ke dalam kredit sebesar 1.500. Karena barang yang diretur tuh maka piutang dagang berkurang. Barang ini diretur jadi piutang dagang itu berkurang. Terus ini ada persediaan barang dagang sebesar 900. Sebesar 900 di bagian debit, dan harga pokok penjualan itu di bagian kredit sebesar 900. Lanjut nomor 9. Pada tanggal 15 Desember membayar pembuatan iklan di majalah wanita Levira sebesar 2.600. Itu masuk ke dalam beban iklan sebesar 2.600 di bagian debit karena itu beban iklannya bertambah. Terus kas itu masuk ke kredit sebesar 2.600. Karena kasnya berkurang, karena dia kan membayar pemuatan iklan, jadi kasnya itu berkurang, maka masuknya dalam kredit. Nomor 10. Menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmeni. Itu masuk ke dalam kas, diskon penjualan, dan piutang dagang. Kas itu masuk ke debit sebesar 6.860 karena kas itu bertambah, karena Galeri Hatmeni itu membayar pelunasan piutang, maka kasnya bertambah sebesar 6.860 di bagian debit. Terus diskon penjualan itu masuk ke debit sebesar 140. Karena itu Galeri Hatmeni itu membayar di tanggal 16 Desember, di mana syarat 2/10 masih bisa didapatkan, maka dia mendapatkan diskon sebesar 140. Piutang dagangnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 7.000.
karena piutang dagangan berkurang karena sudah melunasi piutang. Nomor 11, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800 itu masuk ke dalam persediaan barang dagang dan kas di BNI. Persediaan barang dagang itu masuk ke debit sebesar 11.800 karena di sini nih kan membeli barang dagang, jadi itu persediaan barang dagang itu bertambah. Sedangkan kas di BNI itu masuk ke dalam kredit sebesar 11.800 karena kasnya itu berkurang. Karena di sini kan membeli barang dagangan, jadi kasnya berkurang. Terus nomor 12, melunasi pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arsita sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon, termasuk utang dagang dan kas di BNI. Utang dagang itu masuk ke debit sebesar 9.000 karena utang dagang itu berkurang karena kita kan melunasi utang pembelian barang, jadi utang dagangnya itu berkurang. Terus kasnya itu masuk ke kredit sebesar 9.000 karena kasnya itu berkurang, jadi masuknya ke dalam kredit karena kan di sini kita melunasi utang, jadi kas kita itu berkurang. Nomor 13 itu pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Itu masuk ke dalam piutang dagang, dan penjualan piutang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 26.000 sedangkan penjualan masuk ke dalam kredit sebesar 26.000. Terus ini juga ada harga pokok penjualan itu 13.200 masuk ke dalam kredit, dan persediaan barang dagang itu masuk ke dalam harga pokok penjualan itu masuk ke dalam debit, sedangkan persediaan barang dagang itu masuk ke dalam kredit sebesar 13.200. Nomor 14, pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir TIQ. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Jadi di sini kan masuk ke dalam piutang dagang dan kas di BNI. Piutang dagang itu masuk ke kredit sebesar 1.100 karena piutang dagang itu bertambah, sedangkan kas di BNI itu masuk ke dalam kredit sebesar 1.100 karena kasnya itu berkurang karena untuk membayar ongkos kirim. Nomor 15, pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Itu masuk ke dalam kas sebesar 17.600 masuk ke debit karena kas kita itu bertambah karena kita menerima pelunasan piutang. Terus piutang dagang itu masuk ke kredit sebesar 17.600 karena piutang dagang kita itu berkurang. Terus nomor 16, pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basista dengan termin kredit 1/10 N/30 Freak and Board FOB destination sebesar 20.000. Itu termasuk ke dalam persediaan barang dagang dan utang dagang. Persediaan barang dagang itu masuk ke debit sebesar 20.000 dan utang dagang masuk ke kredit sebesar 20.000. Nomor 17, pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basista karena terdapat cacat produksi. Itu masuk ke dalam utang dagang dan persediaan barang dagang. Utang dagang masuk ke dalam debit sebesar 2.000 sedangkan persediaan barang dagang masuk ke kredit sebesar 2.000. Karena itu di sini utang dagangnya masuk ke debit sebesar 2.000 karena utang dagang itu berkurang, sedangkan persediaan barang dagang itu kita masukkan ke dalam kredit sebesar 2.000 karena persediaan barang kita tuh berkurang karena kita kan meretur barang kan, jadi persediaan barang kita itu berkurang. Nomor 18 itu pada tanggal 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Elvinia, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200.
itu masuk ke dalam retur dan potongan penjualan dan kas di BNI. Retur dan potongan penjualan itu masuk ke dalam debit sebesar 1.200, sedangkan kasnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 1.200. Karena tuh retur dan potongan penjualan tuh sudah kita terima, jadi tuh dia masuk ke dalam debit, sedangkan kas di BNI itu berkurang jadi masuk ke dalam kredit. Terus di sini juga ada persediaan barang dagang sebesar 700 dan harga pokok penjualan sebesar 700 di bagian kredit. Persediaan barang dagang itu bagian debit. Nomor 19, pada tanggal 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Itu masuk ke dalam beban gaji penjualan, beban gaji administrasi, dan kas di BNI. Beban gaji penjualan itu masuk ke debit sebesar 7.600 karena kan di sini kita membayar gaji staf penjualan 7.600, masuknya ke dalam debit. Terus beban gaji administrasi itu masuk ke dalam debit sebesar 4.800 karena di sini kita membayar gaji staf administrasi 4.800. Terus kas di BNI itu masuk ke dalam kredit sebesar 12.400 karena di sini kan kita membayar gaji, jadi kas kita itu berkurang. Dapat hasil 12.400 itu kita tambahkan 7.600 tambahkan 4.800 dan hasilnya 12.400. Nomor 20, pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong, pembungkus, kertas truk, label, harga dan lain-lain sebesar 800. Jadi itu masuk ke dalam perlengkapan toko dan kas. Perlengkapan toko itu masuk ke dalam debit sebesar 800 karena perlengkapan toko kita itu bertambah karena kita membeli perlengkapan toko. Jadi perlengkapan toko bertambah masuk ke dalam debit. Sedangkan kas kita itu masuk ke dalam kredit sebesar 800 karena di sini kas kita berkurang karena kita membeli perlengkapan toko. Nomor 21, pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada ST Andika Pranustatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Itu masuk ke dalam piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 18.750, sedangkan penjualan masuk ke kredit sebesar 18.750. Terus harga pokok penjualan itu masuk ke dalam debit sebesar 11.250 dan persediaan barang dagang itu masuk ke kredit sebesar 11.250. Terus nomor 22, pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Itu masuk ke dalam kas, diskon penjualan dan piutang dagang. Kas itu masuk ke dalam debit sebesar 26.840, diskon penjualan masuk ke dalam debit sebesar 260 dan piutang dagang masuk ke kredit sebesar 27.100. Nomor 23, pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit basista. Itu masuk ke dalam utang dagang. Utang dagang itu masuk ke debit sebesar 18.000 karena kan kita melunasi utang, jadi utang dagang kita itu berkurang. Terus persediaan barang dagang itu masuk ke kredit sebesar 180. Di sini nih kita melunasinya pada tanggal 21 Desember itu kita masih mendapatkan diskon. Sedangkan kasnya itu masuk ke kredit sebesar 17.820 karena kas kita itu berkurang. Jadi jumlahnya itu tinggal kita tambahkan aja yang di bagian debit nih, kita jumlahkan semuanya dan hasilnya 314.600 dan kreditnya juga sama 314.600. Jadi sekarang kita lanjut ke buku besar. Cara mengerjakan buku besar ini tinggal kita masukin aja transaksi-transaksi yang terjadi di dalam jurnal umum. Misalnya ini yang dikas kan, pada tanggal 1 Desember itu saldonya itu 21.175. Di bagian debit itu kita dapat dari daftar saldo. Daftar saldonya ini di bagian kas 21.175. Terus yang kedua itu pada tanggal 1 Desember bagian kredit itu 2.400 itu kita dapat dari jurnal umum.
jurnal umum bagian kas nih. Pada tanggal 1 Desember bagian kredit sebesar 2.400. Jadi kita masukkan ke dalam buku besarnya bagian kredit. Karena di daftar saldo ini di bagian debit, sedangkan ini bagian kredit, jadi kita kurangkan 21.175, kita kurangkan 2.400 dan hasilnya itu 18.775. Kita lihat lagi di jurnal umum di bagian kas terdapat di tanggal 4 Desember di dalam kredit sebesar 500. Kita masukkan ke dalam buku besar di bagian kredit sebesar 500 pada tanggal 4 Desember. Karena dia berada di dalam kredit, jadi kita kurangkan 18.775, kita kurangkan 500 dan hasilnya 18.275. Kita lanjut lagi. Pada tanggal 7 Desember ini kasnya berada di dalam debit sebesar 8.900, kita masukkan dalam buku besar. Masukkan ke dalam debit sebesar 8.900. Karena dia berada di debit dan saldonya ini ada di debit, jadi kita tambahkan 18.275, kita tambahkan 8.900 dan hasilnya 27.175. dan selanjutnya itu sama seperti itu sampai kita menemukan hasil akhirnya 27.787. Dan piutang dagang, persediaan barang dagang yang lainnya itu sama seperti ini. Tinggal kita masukkan aja transaksi-transaksi yang akunnya sama. Terus kita lanjut ke daftar saldo. Cara mengerjakan daftar saldo ini tinggal kita masukkan aja saldo akhir dari, misalnya ini kan kas sebesar 27.787 bagian debit, itu kita dapat dari buku besar bagian saldo akhir, saldo yang ini 27.787. Terus sini ada piutang dagang sebesar 43.550 bagian debit, itu kita dapat dari hasil akhir saldo ini 43.550. Dan seterusnya sama seperti itu. Misalnya dia di bagian debit, kita masukkan ke bagian debit, dan misalnya terdapat di bagian kredit, tinggal kita masukkan di bagian kredit. Setelah itu kita jumlahkan bagian debit ini dan hasilnya itu 1.441.350, dan bagian kredit juga sama 1.441.350. Jadi kita lanjut metode periodik pada jurnal umum. Nomor 1 itu membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Itu masuk ke beban sewa, dan kas beban sewa itu masuk ke debit sebesar 2.400. Karena itu perusahaan itu membayar sewa toko sehingga beban bertambah. Terus kasnya itu masuk ke kredit sebesar 2.400 karena kasnya itu berkurang untuk membayar sewa toko. Terus nomor 2 itu pada 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 break on board FOB hingga shipping point sebesar 26.600. Itu termasuk pembelian dan utang dagang. Pembelian itu masuk ke debit sebesar 21.600. Karena di sini tuh dia membeli 50 lusin kain batik, jadi pembelian itu bertambah, jadi masuk ke debit. Utang dagang tuh masuk ke kredit sebesar 21.600. Karena dia di sini karena pembelian di sini dilakukan secara kredit, jadi utang dagang itu bertambah, makanya masuk ke dalam kredit. Nomor 3, pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Itu masuk ke dalam beban kirim pembelian, dan kas beban kirim pembelian masuk ke debit sebesar 500. Karena di sini tuh dia tuh membayar ongkos kirim pembelian, jadi pembelian itu bertambah, maka masuknya ke dalam debit. Terus kas masuk ke kredit sebesar 500. Karena di sini kasnya berkurang. Untuk membayar ongkos kirim pembelian, jadi kasnya berkurang.
jadi masuknya ke kredit. Nomor 4, pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N per 30 FOB shipping poin senilai 8.500. Itu masuk ke piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 8.500 karena penjualan itu secara kredit, jadi masuk ke debit. Terus penjualan itu masuk ke kredit sebesar 8.500 karena tuh penjualan itu bertambah, jadi masuknya ke kredit sebesar 8.500. Nomor 5, pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Puba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Nomor 5 itu termasuk kas dan piutang dagang. Kas itu masuk ke debit sebesar 8.900 karena tuh di sini tuh dia menerima pelunasan utang, jadi tuh kasnya itu bertambah. Terus piutang dagang itu masuk ke kredit sebesar 8.900 karena tuh Bapak Adi Gunawan Purba tuh sudah melunasi utangnya, jadi piutang itu berkurang, jadi makanya masuk ke dalam kredit. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban penjualan pokok penjualan sebesar 16.000. Itu masuk ke kas dan penjualan. Kas itu masuk ke dalam debit sebesar 27.200 karena penjualan itu secara tunai sehingga kasnya itu bertambah. Terus penjualan itu masuk ke dalam kredit sebesar 27.200. Pada tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Utang dagang. Utang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 21.600. Karena utang dagang itu berkurang, maka dia masuk ke dalam debit sebesar 21.600. Terus di sini masuk ke dalam diskon pembelian karena tuh PT Waserba tuh membayar di tanggal 2 Desember yang dimana syarat diskon 2/10 masih bisa didapatkan. Jadi dia mendapatkan diskon 2%. Jadi hasilnya 432 di bagian kredit. Terus kasnya itu masuk ke kredit sebesar 21.168. Kasnya itu berkurang karena sudah dikurangi diskon. Nomor 8, pada tanggal 14 Desember Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Nomor 8 itu termasuk retur dan potongan penjualan dan piutang dagang. Retur dan potongan penjualan itu masuk ke dalam debit sebesar 1.500 karena tuh retur dan potongan penjualan itu bertambah, makanya masuk ke dalam debit. Sedangkan piutang dagang itu masuk ke kredit sebesar 1.500. Sedangkan piutang dagangnya itu masuk ke kredit sebesar 1.500. Karena tuh barang yang diretur tuh karena barangnya itu diretur, maka piutang dagangnya itu berkurang, jadi masuknya ke kredit. Nomor 9, pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfria sebesar 2.600. Itu termasuk beban iklan. Beban iklan itu masuk ke dalam debit sebesar 2.600. Karena di sini tuh beban iklannya bertambah, jadi masuk ke dalam debit sebesar 2.600. Terus kasnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 2.600 karena di sini kasnya berkurang.
karena kasnya ini untuk membayar pemuatan iklan, jadi kasnya berkurang, maka masuknya dalam kredit. Nomor 10, menerima pelunasan piutang dari galeri Hatmini. Itu masuk ke dalam kas, diskon penjualan dan piutang dagang. Di sini tuh kasnya bertambah, maka masuknya ke dalam debit sebesar 6.860. Karena galeri Hatmin itu membayar di tanggal 16 Desember, dimana 2/10 20/10 itu masih bisa didapatkan, maka ada diskon penjualan bertambah 2%. Jadi diskon penjualannya itu sebesar 1.140 dan piutang dagangnya itu berkurang, makanya masuk ke dalam kredit sebesar 7.000 karena di sini dia sudah melunasi utang, jadi piutang dagangnya itu berkurang. Hasilnya 7.000 di bagian kredit. Terus lanjut ke nomor 11. Pada tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Itu masuk ke dalam pembelian dan kas. Pembelian itu masuk ke dalam kredit sebesar 11.800. Itu karena tuh dia membeli barang, jadi tuh pembeliannya itu bertambah, maka masuknya ke dalam debit. Sedangkan kasnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 11.800 karena kasnya ini berkurang, karena dia kan membeli barang dagang, jadi kasnya itu berkurang, maka masuknya ke dalam kredit. Terus nomor 12 itu melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arsista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Itu masuk ke dalam utang dagang dan kas. Utang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 900. Karena kita kan melunasi utang pembelian. Jadi utang kita itu berkurang, jadi maka masuk ke dalam debit. Sedangkan kas kita melunasi utang pembelian barang kepada Ibu. Iya. Kas kita di sini juga berkurang, maka masuknya dalam kredit sebesar 9.000. Nomor 13, pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping poin senilai 26.000. 13 itu termasuk piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang itu masuk ke debit sebesar 26.000. Terus penjualan itu masuk ke kredit sebesar 26.000. Lanjut ke nomor 14, pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Miserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Jadi masuk ke dalam piutang dagang dan kas. Piutang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 1.100 karena di sini kita masih memiliki utang, jadi masuknya ke dalam debit. Piutang kita ini bertambah, maka masuknya dalam debit. Sedangkan kas itu masuk ke dalam kredit sebesar 1.100. Karena di sini kita kan membantu pelanggan menalangi terlebih dahulu ongkos kirim. Jadi tuh kas kita tuh kita bayarkan untuk ongkos, jadi kasnya berkurang, maka masuk ke dalam kredit. Nomor 15, pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Durdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Itu masuk ke dalam kas dan piutang dagang. Kasnya itu masuk ke dalam debit sebesar 17.600. Karena di sini kan kita menerima pelunasan. Piutang. Jadi tuh kas kita bertambah karena kita tuh menerima uang dari Bapak Diki tuh
Bapak Diki kan melunasi utang, jadi kas kita bertambah. Terus piutang dagang kita itu berkurang, maka masuknya ke dalam kredit sebesar 17.600. Nomor 16, membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basista dengan termin kredit 1/10 N30 freight on board FOB destination sebesar 20.000. Nah, itu masuk ke dalam pembelian dan utang dagang. Pembelian itu masuk ke dalam kredit sebesar masuk ke dalam debit sebesar 20.000. Karena di sini kan kita membeli 40 lusin kemeja, jadi itu pembeliannya itu bertambah. Terus utang dagang masuk ke kredit sebesar 20.000. Lanjut ke nomor 17, pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basista karena terdapat cicit produksi. Termasuk utang dagang dan retur dan potongan pembelian. Utang dagang itu masuk ke dalam debit sebesar 2.000. Karena itu di sini utang dagang kita tuh berkurang. Nah, karena di sini kan kita kan meretur barang, jadi tuh utang dagang kita itu berkurang, maka masuknya ke dalam debit, sedangkan retur dan potongan pembelian itu masuk ke dalam kredit. Karena di sini kita meretur barang tetapi belum diterima. Pada tanggal 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Elvina. Jadi telang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Pada tanggal 18 itu termasuk retur dan potongan penjualan dan kas. Retur dan potongan penjualan itu masuk ke debit sebesar 1.200. Karena di sini kan kita tuh udah menerima retur barang dari Ibu Elvina. Jadi retur dan potongan penjualan itu masuknya ke debit sebesar 1.200. Terus kasnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 1.200. Karena kita harus mengembalikan uang dari Ibu Elvina itu, jadi kas kita itu berkurang, makanya masuk ke dalam kredit. Nomor 19, membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Itu termasuk beban gaji dan kas. Beban gaji itu masuk ke dalam kredit sebesar 2.400. Ini dapatnya 2.400 tuh karena kita tinggal kita tambahkan aja 7.600 yang gaji staf penjualan, kita tambahkan gaji staf administrasi, maka dapatnya 12.400. Terus kas kita juga 12.400 di bagian kredit karena di sini kan kita membayar gaji, jadi tuh kas kita berkurang. Ada tanggal 20. Terus lanjut nomor 20, pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantung pembungkus, kertas, struk, label, harga dan lain-lain sebesar 800. Di sini masuk ke perlengkapan toko dan kas. Perlengkapan toko itu masuk ke dalam debit sebesar 800. Karena kan kita kan membeli perlengkapan toko, jadi perlengkapan toko ini bertambah, makanya masuk ke dalam debit. Sedangkan kas itu masuk ke dalam kredit sebesar 800. Karena di sini kita membeli perlengkapan, jadi kas kita tuh berkurang, makanya masuk ke dalam kredit. Terus lanjut ke nomor 21, pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada ST Adeyaka Manusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Itu masuk ke piutang dagang dan penjualan. Piutang dagang itu masuk ke debit sebesar 18.750. Tuh anak. Terus penjualan itu masuk ke dalam kredit sebesar 18.750. Karena di sini itu kan
menjualnya itu secara kredit, jadi tuh makanya penjualannya masuk ke dalam kredit. Terus lanjut nomor 22, pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Di sini tuh kasnya itu masuk ke dalam debit sebesar 26.840 karena kasnya bertambah, karena di sini kita menerima pelunasan piutang jadi kas kita bertambah. Terus diskon penjualan tuh sebesar 260 itu masuk ke dalam debit karena di sini dia melunasi utang pada tanggal 30 Desember itu masih masuk ke dalam diskon penjualan. Karena di sini kan terminus 1/10 N per 30, ini masih masuk ke dalam diskon penjualan. Terus piutang dagangnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 27.100 karena piutang dagang kita itu berkurang, jadi makanya masuk ke dalam kredit. Lanjut ke nomor 23, pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit basista. Itu masuk ke dalam utang dagang sebesar 18.000 karena utang dagang kita itu berkurang, makanya masuk ke dalam debit. Terus diskon pembelian, ini kita melunasi utang pada tanggal 31 Desember itu kita masih masuk diskon pembelian karena di sini termin 1/10 N per 30. Kita masih mendapatkan diskon pembelian sebesar sebesar 180. Terus cashnya itu berkurang di sini dia tuh masih mendapatkan. Terus cashnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 17.820 karena di sini kas kita itu berkurang karena kita melunasi utang pembelian kemeja, jadi itu kas kita berkurang. Jadi jumlahnya itu tinggal kita tambahkan aja, jadi hasilnya itu 267.550 dan itu yang bagian debit, dan bagian kredit itu juga sama 267.550, tinggal kita tambahkan aja saldo saldonya ini. Terus kita lanjut pada buku besar metode periodik. Cara membuat buku besar ini tinggal kita masukin aja transaksinya yang pada jurnal umum. Ini misalnya itu di bagian kas pada tanggal 1 Desember itu merupakan saldo awalnya, itu kita lihat di dalam daftar saldo sebesar 21.175. Terus yang selanjutnya itu kita lihat di jurnal umum. Di bagian kas itu terdapat pada tanggal 1 Desember itu masuk ke kredit sebesar 2.400. Jadi tinggal kita tambahkan aja di bagian kredit sebesar 2.400. Cara menghitung saldonya ini karena saldo awalnya itu di bagian debit, sedangkan ini di bagian kredit, jadi tinggal kita kurangkan 21.175 kita kurangkan 2.400 dan hasilnya 18.775. Kita lanjut. Terus terdapat di tanggal 4 Desember kas di bagian kredit sebesar 500. Tinggal kita masukkan aja kasnya di bagian kredit sebesar 500. Jadi saldonya kita kurangkan lagi 18.775 kita kurangkan 500 dan hasilnya 18.275. Kita lanjut. Di sini terdapat pada tanggal 7 Desember sebesar 8.900 itu di bagian debit. Kita masukkan ke buku besar di bagian debit sebesar 8.900. Karena ini di bagian debit dan saldonya juga di bagian debit, jadi tinggal kita tambahkan aja 18.000
275 tambahkan 8.900 dan hasilnya 27.175 dan seterusnya seperti itu sampai hasil akhirnya seperti ini. Dapat hasil akhirnya yang ini 27 terus 87 dan yang lainnya juga seperti itu. Terus kita lanjut ke neraca saldo. Pada bagian neraca saldo ini, cara membuatnya itu kita lihat di buku besar. Di sini kan kas di BNI. Kita lihat di buku besar pada saldo akhirnya itu sebesar 27.787. Jadi tinggal kita masukin aja ke neraca saldonya 27.787. Terus piutang dagangnya, lanjut ke piutang dagang. Hasil akhirnya itu 43.550. Kita masukin aja ke neraca saldonya 43.550 di bagian debit. Terus ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu juga masuk ke debit sebesar 187.200. Kita masukkan ke neraca saldonya sebesar 187.200 dan seterusnya seperti itu. Misalnya dia di bagian kredit, kita masukkan ke neraca saldonya itu di bagian kredit, dan misalnya dia di bagian debit, kita masukkan ke bagian debit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.